Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya tutor PKBM Cendekia yang bernama Riza Ayunda, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi surat lamaran pekerjaan pada modul 12 di kelas 12 semester 1. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah yang tidak dapat bertatap muka di PKBM Cendikia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa aja materi yang ada di unit 1 ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita akan membahas unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir, penyajian simpulan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Setelah membaca dan mempelajari modul pada unit 1 ini, diharapkan kalian itu dapat memahami isi dan sistematika atau bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang telah dibaca. Kalian dapat menyajikan kesimpulan isi dan sistematika atau bagian-bagian surat lamaran yang telah dipelajari baik secara lisan maupun tulis. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika atau bagian-bagian dan unsur kebahasaan yang benar. Jadi, untuk kalian yang ingin menulis lamaran pekerjaan, ingin mendaftar pekerjaan di suatu PT, bisa kita simak dan sebagai acuan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Ini Ibu memberikan contoh surat lamaran pekerjaan, silahkan kalian pahami. Bisa dilihat cara penulisannya, bisa kalian contoh dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Setelah Anda membaca contoh surat lamaran pekerjaan, dapatkah menjelaskan isi dari surat lamaran pekerjaan tersebut? Untuk memahami isinya, coba jawab pertanyaan di bawah ini dengan mengisi kolom jawaban yang tersedia dalam tabel pertanyaan berikut. Bisa kalian baca ulang tentang surat lamaran pekerjaan pada slide sebelumnya. Jadi, pertanyaan untuk soal nomor 1, siapa yang membuat surat lamaran pekerjaan? Siapa yang membuat surat lamaran pekerjaan? Yang kedua, kepada siapa surat lamaran itu ditujukan? Yang ketiga, apa pekerjaan yang diinginkan dari pembuat surat? Yang keempat, dari mana pembuat surat itu memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut? Yang kelima, apa saja yang diberitahukan kepada surat tentang dirinya? Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan pada tabel tersebut dengan 5 soal, kalian bisa membaca ulang contoh surat lamaran yang telah Ibu berikan pada slide keempat. Jadi, setelah kalian sudah mengerjakan, Ibu harapkan kalian sudah membuat coretan sedikit tentang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nanti, Ibu akan memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mari kita cek. Nih, setelah Anda menjawab pertanyaan tersebut, coba cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bawah ini untuk mengetahui seberapa tepat jawaban Anda. Untuk kunci jawaban, yang nomor 1, Abdul Khaidir. Soalnya tadi, siapa yang membuat surat lamaran pekerjaan? Jawabnya Abdul Khaidir. Untuk pertanyaan yang kedua, kepada siapa surat itu ditujukan? Kepada Kepala Personalia PT Biogas Surabaya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa pekerjaan yang diinginkan oleh si penulis surat? Yaitu pekerjaan yang diinginkan adalah tenaga pemasaran. Untuk soal yang keempat, itu dari mana pembuat surat itu memperoleh informasi lowongan pekerjaan tersebut? Jadi, penulis surat itu dapat informasinya dari Harian Kompas tanggal 24 Juli 2020. Untuk soal terakhir, untuk soal yang nomor 5, apa saja yang diberitahukan kepada
pembuat surat tentang dirinya. Jadi pembuat surat itu memberitahukan tentang namanya, tempat lahir, pendidikan, dan alamat. Silahkan kalian cek jawaban Anda. Jika emang benar semua, good job untuk kalian. Semangat lanjut untuk belajar. Pada slide berikutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Apa aja unsurnya? Ini dia. Yang pertama, itu terdapat tanggal surat. Yang kedua, ada pokok surat. Yang ketiga, ada alamat yang akan dituju. Salam pembuka bisa menggunakan dengan hormat. Itu contoh dari salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Keenam, ada paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan bagian-bagiannya. Untuk yang pertama, surat lamaran itu diawali dengan tempat dan tanggal surat. Bisa dituliskan di sudut kanan atas. Untuk yang kedua, di sebelah kiri atas itu ditulis lampiran dan hal. Dan di bawah ditulis alamat yang dituju di kiri. Surat dibuka dengan salam pembuka. Pelamar menyebutkan sumber lamaran tersebut. Dari iklan di surat kabar itu merupakan paragraf pembuka surat. Selanjutnya, paragraf berikutnya itu berupa paragraf penghubung. Dituliskan kualifikasi diri pelamar yang antara lain berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pengalaman kerja yang telah dilakukan sama si penulis. Kemudian ada keterangan lain yang dirasa penting untuk dipertimbangkan, bisa untuk tambahan nilai dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Hal yang ditulis berikutnya itu semua pernyataan administrasi yang diminta sehubungan dengan lamaran tersebut. Bisa riwayat hidup, fotokopi ijazah sekolah atau kursus-kursus, dan pas foto. Yang terakhir, isi surat lamaran pekerjaan itu berupa surat ditutup dengan kalimat penutup dan ucapan terima kasih yang di bawahnya ada di sebelah kanan menuliskan salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Bisa kalian lihat untuk sistematika surat lamaran pekerjaan yang telah Ibu sampaikan tadi. Penulisannya ada nama, kota, tanggal dan tahun, lampiran dan hal. Kemudian ada hormat saya sebelah kanan dengan tanda tangan dan nama jelas di sebelah kanan bawah. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang juga diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan tulisan tangan di atas kertas folio bergaris dan bermaterai. Selanjutnya, tulisan harus jelas, bersih, dan rapi. Pelamar menggunakan kata ganti saya dan menyebutkan pejabat perusahaan itu dengan sapaan Bapak atau Ibu, Saudara, dan Anda. Namun, ada pula surat lamaran yang diketik dengan ukuran kertas dan huruf tertentu sesuai permintaan perusahaan atau instansi dan dikirim melalui email. Jadi surat lamaran pekerjaan itu ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik. Jadi sesuai perintah instansi atau perusahaan yang akan didaftari sama si penulis surat lamaran pekerjaan. Dalam penyajian simpulan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan? Jadi yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam mempresentasikan simpulan materi pembelajaran. Yang pertama, siapkan materi yang akan dipresentasikan dengan menggunakan media, misalkan dengan LCD, laptop. Kemudian, kemaslah materi tersebut dalam program PowerPoint yang menarik, biar pembaca tidak bosan. Kemudian, mulailah berbicara dengan menggunakan bahasa yang berkomunikatif. Yang keempat, ketika berbicara, perhatikan suara, intonasi atau nada bicaranya, vokal dan gerak-gerik yang sesuai dengan isi pembicaraan. Dan yang terakhir, berbicara dengan sopan dan menarik. Semoga
Materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini tentang surat lamaran pekerjaan bisa membuat kalian bisa memberikan ide ataupun wawasan untuk penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember, jangan pernah malas untuk belajar jika kalian tak ingin menyesal nantinya.